Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sobat semua. Selamat datang di channel kami Wonopotro, di mana setiap kisah hidup menjadi inspirasi. Di sini, kami menyajikan cerita-cerita nyata yang penuh makna, menggugah hati, dan memberikan pelajaran berharga dari perjalanan hidup yang penuh warna. Apakah itu kisah perjuangan, keberhasilan, atau momen-momen reflektif, semuanya kami hadirkan dengan harapan dapat menyentuh hati dan memberikan semangat baru bagi pirsawan. Jangan lupa untuk subscribe, aktifkan lonceng notifikasi. Kami mengucapkan banyak terima kasih dan selamat menikmati cerita-cerita inspiratif kami. Bayangkan sebuah cinta diuji oleh jarak ribuan mil dan kelelahan yang tak terlihat. Sebuah keputusan yang bermula dari harapan ternyata membuahkan kesalahan yang mengguncang satu desa. Dapatkah hati yang retak kembali utuh saat tangisan bayi baru merekah? Cerita ini terinspirasi oleh kisah nyata perempuan Jawa Tengah yang merantau sebagai TKW demi mimpi pendidikan anak dan hari depan keluarga. Dalam Anak yang Tak Berdosa, kita menyelami perjalanan hati Bu Lastri dari perjuangan di sawah, perpisahan, kelelahan di negeri asing, kesepian yang memicu kesalahan, hingga perjalanan pulang yang penuh luka dan penghakiman. Namun lebih dari sekadar kisah tentang jatuh dan bangkit, cerita ini adalah tentang keberanian menerima diri sendiri, pengampunan dalam keluarga, dan kekuatan cinta yang lahir dari harapan dan pengabdian. Pagi itu, kabut tipis menyelimuti lahanan hijau di lereng Bukit Jawa Tengah. Suara kokok ayam dari kandang tetangga menyambut kelahiran hari. Di tengah hamparan padi yang sujud ke bumi, Pak Sarto menarik bajak manualnya dengan sepasang sapi. Keringat menetes deras, menandakan perjuangan untuk menghidupi keluarganya, sang istri, Bu Lastri, dan putri semata wayang mereka, Sari, yang kini duduk di bangku kelas 6 SD. Udara masih dingin, tetapi harapan terasa hangat di hati Pak Sarto. Ditambah aroma harum nasi pulen dari dapur sederhana, menandakan Bu Lastri sudah mulai menanakkan nasi. Ia teringat tatapan Sari semalam, mata penuh cahaya dan mimpi. Pak, aku ingin lanjut SMP, agar bisa jadi guru seperti bu guru yang mengajar kita. Suara imut putrinya masih terngiang. Tak jauh dari situ, Bu Lastri membolak-balik nasi dalam dandang bambu tua. Jari-jarinya kasar akibat menanam benih dan mencuci piring seadanya. Namun, senyum buatan tak pernah luput dari bibirnya. Senyum itu bukan sekadar untuk menutupi rasa letih, melainkan harapan. Hari ini, utang di warung kelontong bisa sedikit terkikis, dan sekolah Sari bisa terus berlanjut. Kehidupan mungkin pas-pasan, tetapi cinta dan impian mereka agung. Setelah sarapan singkat dan cangkir teh hangat, Sari berlari ke sekolah yang jaraknya sekitar 1 kilometer. Tahun terakhir di SD ini begitu berarti. Baginya, ini bukan sekadar melawan detik, tetapi kesempatan untuk bersinar. Kedua orang tuanya mendukungnya sepenuh hati. Setiap malam selepas maghrib, setelah istirahat sesaat usai menambal sekerat atap bambu yang bocor, Bu Lastri membuka 7 buku pelajaran, matematika dasar, bahasa Indonesia, IPA sederhana, dan pendidikan agama, menjadi guru tak bersertifikat, membimbing Sari dengan sabar. Di malam-malam redup, di bawah lampu minyak yang remang, terdengar suara ayahnya mengaji bersama Sari, menyatakan ayat-ayat yang panjang dan mengukuhkan keyakinan dalam pahala ilmu. Tujuannya bukan hanya lulus SD, tetapi menjadi perempuan yang berdikari dan berguna bagi masa depan desa. Suatu sore, ketika panen padi di petak sudut selesai, Pak Sarto mengambil uang kecil, hasil menukarkan karung, dan menghitungnya perlahan. 50.000, cukup untuk membeli 2 galon minyak, sebungkus teh, dan belajar tambahan pagi untuk Sari di pos belajar kampung. Tetapi, ia tahu itu belum cukup untuk biaya masuk SMP negeri di kota. Seragam, tas, sepatu, buku paket, semua biaya itu perlahan menyesak di dadanya. Dalam hati ia bertanya, bagaimana kalau aku yang ke kota jualan, pulang sore, tapi siapa jaga ladang? Namun tiap kali ia menyebut nama lembah, tanah, padi, jawabannya selalu sama, ini bidang hidup kami. Bu Lastri datang membawa secarik surat dari guru kelas Sari. Bu, anak ibu dapat ranking 2, pakai rapor naik 1 tingkat.
Suaranya tergetar, bahagia dalam kesederhanaan. Saat itu, mata mereka berkaca. Dua harga diri, dua harapan, dua mimpi, ada di tangan Sari. Seisi ruang tamu sederhana penuh surat, rapor, catatan PPDB, dan impian yang mulai menunggu di cakrawala kota. Malamnya mereka duduk bersama di serambi rumah. Bulan purnama terbit rendah, menerangi wajah-wajah penuh haru. Nak, kalau nanti masuk SMP, butuh banyak uang. Bu, kalaulah ikut kerja bantu rumah makan di kota, usul Pak Sarto pelan, takut melukai mimpi. Bu Lastri menggeleng, malu. Bu takut, Pak, ucapnya lirih. Aku belum punya pengalaman, apalagi bantu suami di luar desa. Suara Sari terdengar kecil saja, tetapi tegas. Bu, aku sudah besar. Bu ajar aku masak, aku bantu sampai kemandirian. Senyum pun mekar. Ada keteguhan yang lucu dan mengharukan dari bocah itu. Ia tahu betul bahwa ini bukan jalan mudah. Tetapi dia siap berjalan, karena sekalipun jalan batu terjal, ia punya gas untuk menahan perjalanan, doa orang tua serta impian bersama. Minggu mereka habiskan mempersiapkan kepergian Sari. Bu Lastri menjahit sendiri rompi sekolah, meski jahitannya sederhana namun rapi. Pak Sarto menyiapkan sepeda kayu usang, mengoles rantai oli, menambal ban yang nyaris bocor, memastikan perjalanan ke sekolah bisa terlaksana setiap hari. Kalau satu hari libur, ayah antar ke pos belajar, janji Pak Sarto. Desa menjadi saksi. Anak-anak berlarian, melihat Sari siap membuka lembar baru. Para tetangga mengasihani, sebagian kekeh mempertanyakan pilihan mereka, sebagian tersenyum geli dan bangga, gadis miskin mau studi, meski dengan sepeda tua dan seragam seadanya. Di malam terakhir sebelum Sari berangkat ke SMP, Bu Lastri mendekap erat Sari dalam pelukan panjang. Nak, kalau di kota kau susah, ingat pulang. Kita di sini menunggu. Sari menunduk menangis. Aku pulang, Bu. Aku buat bangga ayah dan ibu. Ketika fajar merekah keesokan harinya, Sari bersepeda perlahan, bendera sekolah di tas ranselnya bergoyang. Tatapan Pak Sarto tak lepas dari anak tercinta. Hatinya campur aduk. Bangga, cemas, lega. Di belakangnya, Bu Lastri melambai, senyum di bibirnya tetap menantang segala kelelahan. Desa pagi itu terasa hening berbeda. Ada hasrat lega dan kekosongan yang sama di hati Bu Lastri ketika ia memandang rumah usang mereka sebelum tiba di terminal bus. Tas kresek berisi pakaian lusuh, beberapa peralatan masak, dan setumpuk dokumen TKW menggantung di pundaknya. Senyum dipaksa, namun matanya merah, percampuran antara haru, takut, dan harapan yang tak terucap. Belum ada bus besar sejengkal pun datang saat matahari bergeser tinggi. Bungkus nasi uduk hangat, buat bekal selama perjalanan, tercecer di karpet abu terminal. Ia ingat percakapan malam sebelumnya. Bu, ingat anakmu yang menunggu di rumah, pintanya kepada suami. Jangan pulang jika belum menabung banyak. Tegas suara Pak Sarto mengisi pikirannya, menyuntik semangat sekaligus beban. Saat kendaraan pertama datang, Bu Lastri menggenggam erat tasnya dan mengambil nafas panjang. Ia melangkah ke dalam kabin, menatap jendela besar yang seolah menelan pandangannya. Deru mesin bus perlahan membayang membuka kisah baru. Desa semakin menjauh, dengan gulir bukit, sawah, dan hamparan ladang yang tiap waktu menjadi saksi tawa dan lelah mereka. Malam tiba ketika bus menurunkannya di bandara kecil. Ada semburat cemas di dada bahwa ini bukan sekadar perjalanan, tetapi pintu menuju dunia yang asing dan menantang. Penerbangan singkat pun membawa perasaannya berayun, harapan untuk mengakhiri derita keuangan, sekaligus rasa rindu yang membakar. Tiba di negara asing itu, cuaca lembab dan suhu jauh lebih tinggi. Bahasa yang tak pernah dipelajari, budaya yang menggelisahkan, semuanya membuatnya serasa bergantung pada insting. Di rumah majikan, keluarga kecil dengan 2 anak balita, ia disambut sopan, namun aura kehususan membuatnya merasakan bahwa keseharian majikan itu biasanya sibuk dan tegas. Jam 5 pagi terdengar alarm, tanda dimulainya ritual, masak, bangunkan anak, kemudian bekerja mengupas sayur, mencuci pakaian,
dan membersihkan seluruh lantai rumah. Setiap hari terasa seperti lembar tugas ganda. Pertama, bertugas sebagai pembantu rumah tangga. Kedua, sebagai penyokong ekonomi keluarga di tanah air. Ada ritme keras yang membunuh waktu luang, sementara hati hanya punya ruang untuk membayangkan Sari yang mungkin sedang bersekolah atau Pak Sarto sedang mencangkul sawah. Ia menjaga pikiran agar tidak tenggelam dalam kesedihan, tetap terukur agar produktif, agar tiap rupiah yang dikirim berarti. Beberapa bulan berlalu. Uang itu menumpuk, sedikit demi sedikit menipiskan utang-utang warung kampung. Setetes demi setetes, harapan untuk mewujudkan impian pendidikan Sari terasa makin hidup. Ia membayangkan sekolah tinggi dengan seragam baru, buku-buku tebal, lalu suara lantang Sari di depan papan tulis menjadi guru. Impian itu membuat lahaknya hangat, seolah kelelahan dan rindu bisa tertahan, setidaknya saat ia membaca cat foto rapor dan prestasi Sari. Namun kehidupan jauh dari rumah memendam rasa sepi yang sunyi. Malam-malam justru menjadi sabit suram. Saat kesunyian menghentikan deru mesin cuci, dan hanya kesunyian seakan meneror telinganya dengan, "Kamu jauh, sendirilah." Kadang, di sela istirahat, ia menemukan diri berbicara sendiri, menanyakan mengapa kerasnya dunia ini harus menelan rasa aman keluarga kecil mereka. Kemudian suatu hari, majikan mengutusnya untuk menemani tamu dari luar negeri. Ia dipersilakan tinggal di kamar tamu yang nyaman, jauh dari ruang keluarga majikan. Kedua anak majikan nonton televisi di ruang utama, sementara ia mendengar bisikan bahasa asing lewat dinding. Penempatan ini hadirkan aura sepi yang lebih sunyi, kesendirian yang bukan kesepian, kata orang, tetapi berbahaya karena mental rapuh digerogoti. Di malam kedua, ketika lampu kamar dibuat redup majikan karena hemat biaya listrik, pintu diketuk pelan. Di depan berdiri seorang pria asing, mata yang teduh, kulit gelap, dan aksen yang lembut. Bu Lastri tegang, tidak bisa menolak karena mimik wajah pria itu menyiratkan ketulusan. Dengan kata lembut, pria itu berkata bahwa ia memperhatikan kesendirian dan kerja kerasnya. Ia menawarkan persahabatan, pendampingan sesaat, "Just a friend," katanya. Bu Lastri, lelah dan haus bicara, akhirnya mengangguk. Peristiwa selepas itu berkembang cepat, tak terencana. Berawal dari segelas teh hangat, cerita yang menenangkan hati, hingga tawaran makan malam sederhana. Dalam hitungan hari, kehadiran pria itu menjadi godaan perasaan yang hampir mati. Perlahan ia mendekat, Bu Lastri pun merespons. Hanya kebetulan, katanya, pada malam yang membebani secara emosi. Kealpaan dalam batasan manusia yang butuh sentuhan, perhatian, dan pengertian. Ketika benar-benar terjadi, hatinya hancur. Tiap menit jadi cermin kesalahan, tiap detak jantung jadi cermat menyesal. Ditambah fakta lingkungan kerja yang membatasi, dan entah bagaimana, ia melakukan sesuatu yang melanggar semua prinsip, menyerah pada pelukan penghiburan yang salah waktu, salah tempat, dan salah arti. Seperti petir di siang bolong, semakin cepat datang kesadaran berat, ia hamil. Perutnya terasa seperti menggenggam dua dunia, kesetiaan keluarga dan masa depan yang kini semu. Ia tahu, pulang mengandung di negara asing bukan solusi. Tak ada jaminan suaka atau pengobatan ramah. Ia pun memutuskan untuk pulang. Di hari kepulangan itu, ia memasuki bandara dengan bimbingan majikan. Tubuhnya sudah berubah, busana longgar tak bisa menutupi jejak kehamilan. Teleportasi dari negeri asing ke tanah air terasa membalik sendi kehidupannya. Ia datang tanpa kemenangan, hanya tas lusuh dan sebutir rahasia besar. Bus desa membawa ia ke terminal kecil dekat rumah. Di sana, tas ranselnya jatuh, dia berdiri terpaku saat desa terlihat. Banyak tatapan melupakan kontroversi kepulangannya. Ia menggendong rahasia, menanggung gugup yang menyesatkan, membawa harapan kosong yang dulu diberi. Negeri asing tak lagi terasa seperti jalan keluar, malah menjadi jebakan diri sendiri. Ia tiba di rumah orang tuanya dengan dua tangisan, satu atas kesalahan yang terjadi, satu lagi atas kesalahan yang harus ditanggung, yang satu pribadinya, yang 1 jutaan mimpi yang akan sirna. Begitu pintu dibuka, ia tertunduk, memohon ampun pada ibu bapaknya.
Orang tuanya memeluknya erat, membiarkan air mata mengalir, karena rumah adalah tempat kembali, bukan vonis. "Anda pulang dengan apa, Nak?" tanya mereka perlahan. Ia hanya mampu menangis sambil menahan badannya yang tiba-tiba terasa rapuh. "Aku pulang, Bu, dengan..." 2 bulan telah berlalu sejak pagi perpisahan di terminal kampung. Setiap hari, di balik sudut ruangan majikan, ia menyelesaikan rutinitas yang tak berubah, memasak, mencuci, mengasuh, membersihkan, lalu tidur larut. Setiap pijatan lelahnya menciptakan jeda panjang di antara detik dan permenungan. Saat rindu memanggil, namun ia tak bisa pulang, jasanya masih dibutuhkan jauh dari kampung halaman. Namun di balik kesibukan, kesepian itu menggerogoti. Tidak ada 5 menit waktu luang tanpa rasa bersalah atau rasa takut disadap sebagai beban. Penjagaan majikan begitu ketat, tak ada ruang untuk berbicara soal tanah air, atau sekadar menangis diam-diam. Kepulan aroma rempah menjadi pengingat bahwa ia satu-satunya yang meracik masakan untuk orang lain, bukan untuk keluarga sendiri. Suatu hari, majikan menugasi Bu Lastri menemani rombongan wisatawan asing ke kota, kesepakatan yang langka. Ia duduk di restoran mewah bersama satu turis asal Madagaskar. Percakapan dimulai acak, mengenai cuaca, tentang anak dulu di desa, dan rasa kangen rumah. Suara asing itu lembut, senyumnya tulus. Tanpa sadar, nama Sari disebut. Kepedihan sambung menyambung, rindu, letih, kesepian. Semuanya terasa lengkap saat kata rumah diucapkan oleh orang asing. Hari demi hari, pertemuan itu menjadi rutinitas rahasia. Di sela-sela pekerjaan ia menyelipkan waktu untuk duduk dan mendengar cerita tentang pulau kelahirannya, tentang pekerja Slovenia yang dijajakinya saat muda. Ia pun menceritakan kisah petani di desanya, tentang suara hewan ternak di pagi hari. Ada ikatan rapuh yang menghubungkan 2 manusia asing di negeri lain, sebuah persahabatan tanpa janji, tanpa komitmen, hanya saling dengar. Namun persahabatan itu perlahan memeluk bayangan yang salah, tak salah rasanya utuh dalam kehangatan pendengar. Dan suatu malam, sentuhan tangan di atas meja makan turis itu lewat batas. Ia lelah, hatinya haus kehangatan. Seketika, semua suara terdengar padam, sisa malam itu menjadi cekaman ketakutan yang nyata. Tubuhnya mendadak dijalin rasa sesal, jantungnya berdetak lebih cepat dari suara langkah di tangga kamar. Esoknya, ia melihat tubuhnya berubah, perutnya membuncit tanpa permisi. Panik menyerang bersamaan dengan rasa bersalah. Apa yang telah kulakukan? Pikirnya berkali-kali. Dunia terasa runtuh di bawahnya. Kesepian membimbingnya pada kesalahan yang tak bisa ia hindari. Kesalahan yang segera menjadi barisan mimpi buruk di setiap malam. Ketangguhan yang dikira ia miliki kini terkikis. Ia mencoba menafikan diri sendiri. Namun begitu terlupakan oleh majikan, sore itu sebuah rumor muncul. "Kenapa kau seperti bawa rahasia?" bisik sesama pembantu. Ia terserang demam, bukan demam biasa, melainkan demam ketakutan. Entah bagaimana majikan mengetahui, politika keluarga majikan merancang agar pembantu hamil bisa jadi beban mereka. Ia khawatir dipecat, atau lebih buruk, dipulangkan dalam keadaan memalukan. Dalam ketakompleksian bahasa asing, ia harus memilih. Tetap tinggal, mengandung dalam samaran, atau berani pulang dan menghadapi penghakiman di kampung halaman. Setiap pilihan membawa konsekuensi. Kalau tinggal, bayinya lahir di tempat yang tak ia kenal. Kalau pulang, ia akan pulang dengan rahasia besar, dan mental anak desa akan dipenuhi komentar dan pandangan sinis. Akhirnya, malam itu ia menangis terisak, bukan karena takut pada majikan asing, tetapi takut akan masa depan, anak di desa yang menantinya, suami yang ia cintai, dan tatapan lingkungan yang tajam. Ia menulis 2 pesan terakhir, satu kepada agen TKW di kampung, "Saya pulang." Satu lagi pada turis Madagaskar, "Maafkan aku." Lalu, dengan langkah gemetar dan hati remuk, ia menatap jendela kamar, pertama kali sejak tiba, sebagai tanda keteguhan untuk pulang. Dalam rangkaian barang bawaannya, ia menyelipkan dokumen, baju usang, serta perut yang mulai membesar.
Di bandara kecil, ia membuka amplop paspor, menahan gemetar saat petugas melihatnya. Mata orang asing itu penuh curiga dan keheranan. Ia tak menjawab, hanya menunduk dalam bus kembali ke kampung, membawa rahasia hidup untuk diungkapkan suatu hari nanti. Sore menjelang senja ketika bus melambat memasuki terminal desa. Bu Lastri turun perlahan, tangan sebelah menutupi perutnya yang mulai menonjol. Angin sungai dan bau tembakau kemalaman kampung tercium tajam, seolah menyambut kedatangannya yang berbeda. Suasana terminal mendadak hening saat beberapa ibu-ibu yang sedang menunggu angkot bergumam, mata mereka mencurigai. Bu Lastri menarik tasnya, berusaha tenang, menata napas, namun perasaan takut mulai meraja. Ia tahu, setelah babak kehidupan itu, ia bukan lagi pulang biasa. Langkahnya berat menapak di trotoar kampung, menatap rumah kayu di ujung gang, tempat Pak Sarto serta anak kesayangan mereka, Sari, menanti. Perasaan campur aduk meluap, rindu sekaligus malu, syukur sekaligus penyesalan. Ia tahu, desanya akan terguncang oleh kehadirannya yang pulang hamil tanpa penjelasan. Suara pintu diketuk perlahan. Bu Lastri berdiri di ambang, melihat mata suami tercinta penuh campuran. Ada cemas, ada kemarahan, ada kesedihan. Ia menunduk dan tak berani melangkah masuk. Beberapa detik hening, lalu suara Sari terdengar, "Bu?" Intonasinya berubah cepat saat melihat perut sang ibu. Kenapa? Sobekan emosi anak itu menusuk dada ibunya, memecah suasana. Pitik itu pun yakin, ibu pulang membawa kebohongan besar. Perlahan, mereka masuk ke ruang keluarga sederhana. Pak Sarto duduk mematung di bangku kayu, wajahnya pucat. Tidak ada kata, hanya tatapan yang menusuk hati. Tiba-tiba, pertanyaan itu meledak. Apa yang terjadi padamu di sana? Namun ia hanya menangis, air mata penuh. Makna itu sudah cukup menjawab. Ibu mertua datang memasang wajah kaku, menyembunyikan marah di balik senyum sedih. Malam berikutnya, anak-anak tetangga mulai membicarakannya. Suara sayup mendesah, "Itu kan Bu Lastri, pulang hamil." Suaminya pasti marah besar, dan gumaman menahan gusar. Desas-desus merambat cepat, sampai pos-pos kumpul keluarga. Warga bergosip tanpa menyadari dampaknya. Ada tatapan simpati, ada tatapan menghakimi, dan ada cibir sinis yang tercium jelas. Pada tengah malam, hati suaminya meledak. Pak Sarto menyeret Bu Lastri keluar rumah dan meneriakkan kata-kata menghujam, "Apa kau durhaka? Apa kau hina nasib keluarga ini?" Suaranya bergetar dan paru-parunya sesak. Aku hanya kesepian," jawab Bu Lastri melemah. Namun kelelahan emosional, yang kini menjadi beban besar, menyebabkan marahnya Pak Sarto memuncak. "Pergi. Aku tak mau melihat perutmu." Ayahnya mendengar jeritan anaknya. Ia melangkah maju, tangan gemetar menahan istri. "Duduk dulu," ucap sang ayah dengan suara parau, mencoba menenangkan keduanya. Tetapi duka Pak Sarto semakin dalam, luka kepercayaan kali ini begitu lebar. Ia meminta perceraian, merasa hancur diselingkuhi, walau kadang dalam tadinya setengah sadar bahwa kesalahan mereka juga bagian dari ini. Keesokan paginya, desakan warga makin keras. Ada yang menganjurkan perceraian, ada yang menyayangkan sikap keras suami, ada yang menyarankan agar bayi ini dibuang demi menjaga harkat keluarga. Tekanan sosial terhadap Bu Lastri kian berat, bibit fitnah hampir berubah jadi aturan sunyi yang tak bisa ditentang. Sehari itu, Bu Lastri dibawa oleh orang tuanya tinggal di rumah lama yang lebih kecil, remang, dan penuh kenangan. Di sana, malam-malamnya diisi tangis yang panjang. Ibunya menenangkannya, tetapi luka dalam masih menganga. "Aku hanya ingin membantu keluarga, tapi kau tahu bagaimana rasanya sendirian jauh dari rumah," ia melantur beberapa kali. Tangisnya pecah setiap malam. Ia khawatir bagaimana anaknya akan hidup dalam tekanan dan stigma. Pak Sarto, di lain sisi, berkutat dalam benak. Di sawah ia terlihat mematung di antara barisan padi, memandang kosong. Ia perlahan membuka hati, menyadari bahwa perpisahan seperti ini bukan langit yang runtuh, tetapi korban dari jarak, beban ekonomi, dan kesepian.
Di embedded desa, sebagian warga sampaikan bahwa mental pengerahan TKI tidak pernah siap untuk jaga diri di luar, dan kesepian bisa mendorong kesalahan fatal. Kalimat ini terus bergaung di kepalanya. Beberapa warga kampung, khususnya kalangan orang tua, mengusulkan agar Bu Lastri ditenangkan dulu dan diberi ruang. Seorang ustadz desa datang ke rumah orang tua Bu Lastri dan berkata, "Beri dia kesempatan bertaubat dan memperbaiki, ini kesalahan manusiawi, bukan kejahatan." Hal ini memberikan refresh pemahaman moral yang tak bersifat membela sepihak, tetapi mengajak evaluasi. Namun reaksi keras masih tampak dari banyak sudut. Anak-anak kampung menatap Sari dengan rasa iba. Ia pun merasa malu, merasa berbeda dengan teman-temannya. Suatu sore, seorang ibu tetangga mendekat dan berkata, "Sari, ingat jika hati ibu ayahmu baik, kamu tetap anak berkah." Kata bijak itu menjadi penyejuk kecil bagi gadis itu, namun trauma sosial masih terbentuk pelan. Konflik mencapai puncaknya saat beberapa tokoh masyarakat melakukan musyawarah kecil. Utusan desa mengundang Pak Sarto, orang tua, dan kadang majelis desa, untuk mendiskusikan kelanjutan keluarga ini. Perdebatan berlangsung panas. Ada yang berargumen bahwa perceraian akan membawa kehancuran mental kepada Sari. Ada pula yang menyarankan agar anak Bu Lastri diserahkan ke panti asuhan agar bersih nama. Dalam perdebatan itu, Pak Sarto berdiri dan berkata dengan suara berat, Aku masih mencintai istri dan anak meski kecewa. Tapi aku mencintai Sari dan calon bayi itu. Aku tidak mau anak tak berdosa ikut menanggung bubur dosa orang tuanya." Kalimat ini menjadi penegasan yang mengejutkan banyak orang. Ruang hening menebal. Suaranya hampir gemetar, tetapi tegas. "Kalaupun aku tak bisa mempercayainya 100%, aku akan tetap ada untuk mereka." Pernyataan itu mengguncang hati orang banyak. Ibu-ibu yang tadi mencibir mulai menunduk, menyadari bahwa mereka punya andil dalam caci maki yang berlebihan. Tokoh desa pun mencatat, keluarga mesti diberi kesempatan memperbaiki diri. Desa ini jangan jadi penjara atas stigma sosial. Malam itu, Pak Sarto pergi ke rumah istrinya. Ia masuk perlahan, menumpahkan air matanya. Ia berkata, "Maafkan aku terlalu cepat menuntut cerai. Maafkan aku memaafkan diriku sendiri yang belum mengerti betapa beratmu di sana." Ia mengakui salah dan kelelahan, sementara ingin pulang tapi tak cukup uang. Ia menyesal keras, tanpa menyalahkan individu, tetapi menyesali sistem dan tekanan. Bu Lastri menjawab dengan suara parau, "Aku pun menyesal atas semuanya. Tapi aku mau anak ini lahir. Kita akan rawat bersama, meski berat." Pak Sarto memeluknya erat. Keduanya menangis dalam pelukan yang lama, mencairkan es konflik yang tebal. Dialog itu menciptakan momentum perubahan. Esoknya, Pak Sarto pergi ke posyandu desa untuk konsultasi persalinan. Ia siap membantu, meski malu dan stres. Ia ingin memastikan bayinya lahir dengan sehat, bukan tercerabut dari akar keluarga. Konflik yang tadinya menenggelamkan mereka berubah menjadi kekuatan untuk merekonstruksi kehidupan, menegaskan, tidak ada manusia yang sempurna, tetapi keluarga bisa dipersatukan lewat kejujuran, kesabaran, dan pengampunan. Desa menjadi saksi bahwa kebencian bisa berubah menjadi dukungan bila seorang suami punya keberanian menerimanya. 2 minggu lewat semenjak pertemuan penuh air mata di serambi rumah, suasana desa mulai berubah warna. Bisikan pedas perlahan meredup, digantikan agak lembut oleh wajah-wajah yang masih penasaran namun menyadari bahwa urusan mereka adalah urusan hati keluarga, bukan tontonan. Namun di balik mikrokorong desa itu, repik hati Bu Lastri dan Pak Sarto baru mulai berbunyi, 2 jiwa yang patah dan perlahan mencari jalan pulih dalam keretakan yang belum benar-benar sembuh. Langit pagi seperti biasa membiarkan embun menempel di daun pisang. Tapi suasana hati mereka masih berat. Sejak babak konflik, jaringan komunikasi di keluarga retak. Sarapan warung kecil di ujung desa terasa hambar. Sari yang dulu ceria, kini sering termenung, menggenggam buku pelajaran namun tanpa tawa. Dalam hati, Bu Lastri tiap kebisingan pintu kaca memicu rasa bersalah,
meyakini dirinya bagai duri tajam di antara rapi dan genggam bersih keluarga. Sementara itu, lucunya, Pak Sarto, meski mengizinkan istrinya kembali, kadang tak sanggup menatap bayangan masa lalu. Di ladang, ia sibuk mencangkul, menanam benih harapan sekaligus membersihkan serpihan sakit. Ia menyadari bahwa luka di hati akan sembuh perlahan hanya dengan pemahaman dan dialog. Lewat detik-detik terpancing oleh suara mesin cangkul dan debu tanah, hatinya bergerak ke satu kesimpulan. Kesalahan itu milikku juga, sebab aku yang memutuskan pulang. Jika ketidakadilan terjadi, maka itu bukan semata kesalahan satu pihak. Sebelum subuh, di bangku kayu serambi, Pak Sarto menata sebuah proposal sederhana. Surat permintaan maaf yang ingin disampaikan ke desa bukan untuk menguak aib wanita, tetapi mempertegas bahwa mereka tidak akan menyembunyikan kenyataan dan siap melepas stigma dengan kepala tegak. Surat itu ia tuliskan dalam tinta hitam, dengan judul, Permohonan Maaf dan Penegasan Cinta Keluarga Sarto Lastri. Siang itu, Pak Sarto memanggil beberapa tetangga dekat, ketua RT, ustadz, ibu-ibu PKK, untuk membaca surat itu. Ia berbicara, "Saya sadar keputusan saya mengizinkan istri bekerja jauh tanpa kesiapan mental keluarga adalah salah. Saya menghakimi dia tanpa mendengar ceritanya. Saya mohon maaf atas diriku yang egois dan atas luka yang disengaja maupun tidak." Suara getar, tapi nada penuh ketegasan. Sujud dosa sosial ini tak lagi petis retorik. Ini tanggung jawab laki-laki yang memilih mengerti konsekuensi dari pilihannya. Yang datang menoleh dan menyadari bahwa ini bukan drama murahan, tapi kematangan manusia. Respon datang perlahan. Ustadz menyambut dengan hadits ringan. Orang yang kuat bukan yang mengalahkan orang lain, tetapi yang mampu menaklukkan dirinya. Kukuh. Ibu PKK setuju untuk meredam gosip, dan tetangga lama bilang, "Kita semua bersaksi, mereka berusaha, bukan sempurna, tetapi berusaha." Hari-hari berikut menjadi fase pemulihan. Bu Lastri menggunakan waktu untuk rekonstruksi nyawa. Ia berjualan salak asli desa keliling sembari bersilaturahmi, membuka cerita ringan bahwa ia akan menumbuhkan kebun harapan di ladang sendiri. Ibu-ibu desa terdengar tambah hormat, mereka tersentuh oleh konsistensi suami istri yang menghadapi cobaan dengan semangat tak patah. Sari, kecil nan dewasa, menjadi jembatan. Ia sering membantu ibunya jualan, belajar etika interaksi. Ketika melewati posyandu, ia ikut menunggu vaksinasi balita, sambil memperhatikan bidan membelai anak-anak, menumbuhkan keinginan jadi guru atau bidan. Psikisnya normal kembali, walau matanya kadang menerawang saat mendengar pembicaraan bayi, oleh-oleh luar negeri. Ibunya lalu membisikkan, "Calon adikmu adalah anugerah. Tak perlu malu, apapun asalnya." Sari pun tersenyum terlampau mengerti. Hari-hari penuh harap pun muncul dalam hatinya. Namun segalanya belum bebas guncangan. Biologis terasa di tubuh Bu Lastri, perutnya makin membuncit. Setiap malam, ia merenung, apakah ia pantas? Apakah ini penghakiman Tuhan? Ia sering terbangun, menangis kemudian memutuskan sesak dadanya harus disalurkan dengan doa panjang. Pada suatu sore, mereka duduk bersama. Suara jangkrik dan gema becak sepeda menemani percakapan jujur. "Bu Lastri, Pak, aku takut. Aku merasa telah mencuri kasih. Aku malu membawa anak ini." Pak Sarto menggenggam tangan istri. "Las, kau tak sering pulang ke rumah kosong? Aku pun merasa bersalah. Tidak ada yang mengejek ketika kau meninggalkan desa. Kita sepakat ini jalan kita. Kesalahan situasi, bukan pribadi. Aku akan pendam bila perlu rasa marahku, tapi tak akan kubiarkan kau binasa sendiri." Tangis bersama pecah dan jadi simbol pembaharuan hubungan, lelaki yang memberi ruang, perempuan yang berani mengungkapkan ketakutannya. Lambat laun, desa turut membantu. Ibu-ibu meminjamkan baju hamil bekas untuk Bu Lastri, bidan desa memberi edukasi, "Inilah keluarga kita." Petani tetangga memberi bibit gratis, membantu mempersiapkan kotak makanan sehat untuk ibu hamil. Kebersamaan ini mewarnai sebuah peristiwa sosial yang sangat jarang,
ketika sebuah keluarga yang retak justru dirajut jadi panutan kekompakan. Menjelang akhir bab ini, mereka duduk di tengah sawah sore nan megah. Pak Sarto mencangkul bersama keluarga. Ia berkata, "Setiap butir tanah ini sama dengan detik waktu, ada yang lihat, ada yang tak, tapi jika tak kita urus, maka tak ada yang tumbuh." Kalimat ini bukan hanya nasihat pertanian, ia syarat filosofi, merawat keluarga, merawat luka, merawat masa depan. Malamnya, mereka bersama menanti gerhana bulan, simbol kegelapan yang berganti terang. Mereka tahu, jalan mendatang masih panjang. Bayi yang akan lahir adalah batu loncatan ujian berikutnya, bukan hanya bagi Bu Lastri dan Pak Sarto, tetapi juga bagi masyarakat kampung yang belajar menghargai keberanian cinta yang sempat teruji. Fajar pertama di bulan baru menyambut keluarga kecil itu dalam keheningan penuh harapan. Matahari menembus sarang kabut tipis, menerangi kembali tiang terpancang di sawah, seperti simbol kehidupan yang terus tumbuh meski tertiup badai. Napas pagi terasa ringan, meski ada antusia getaran kecil dari keyakinan bahwa masa lalu tidak membayang lagi. Hari ini bukan hari biasa. Di rumah sederhana berlantai kayu, tumpukan noda hati telah dicuci, sisa sakit sirna, tersisa keikhlasan. Pak Sarto mempersiapkan sagu dan pisang bakar sebagai sarapan istimewa, sementara Bu Lastri menyandarkan punggung di kursi depan, menyentuh perutnya yang semakin membuncit dengan lembut. Senyum terpancar di wajahnya, bukan sekadar bahagia, tetapi damai. Belum tiba waktunya persalinan, namun segalanya terasa istimewa. Malam sebelumnya, sang bidan desa sudah memberi isyarat untuk menyiapkan tas bayi, setelan, topi, selimut kecil. Harapan itu dituangkan dalam nama yang hangat. Cahaya, bayi yang diharapkan membawa sinar baru, membebaskan keluarga dari bayangan malu dan menegaskan bahwa anak tidak tahu dosa ibunya. Keluarga kecil itu keluar ke halaman. Di situ, Pak Sarto menyerahkan satu helai kain batik halus, hadiah dari tetangga, kepada Bu Lastri. "Untuk kau bawa saat persalinan," katanya. "Dan untuk Cahaya," lanjutnya. Bu Lastri menyentuhnya, menitikkan air mata. Tangis haru itu bukan tangis duka, tetapi syukur dan cinta yang kembali terjalin rapat. Siang itu, warga desa berkumpul di serambi. Ada senyum hangat, tepuk tangan kecil, dan sapaan ramah. Beberapa ibu menggendong tas peralatan bayi sebagai kado. Suasana terasa ringan, seolah mereka menyaksikan kelahiran keluarga baru, bukan keluarga yang pernah retak. Pak Sarto memanfaatkan momentum ini untuk berbagi pelajaran. Dengan rendah hati, ia berkata, "Terima kasih atas doa dan dukungan kalian. Keluarga kami pernah gagal menjaga diri, tapi kami tak mau gagal membangun kembali. Kini, kami belajar. Cinta itu bukan hanya menyembuhkan, tetapi juga merajut harapan." Kata-kata itu mendapat tepuk tangan. Beberapa tetangga terenyuh, meneteskan air mata bersama, bukan untuk dia, tetapi untuk kesadaran bahwa masyarakat pun bisa salah dan masyarakat pun bisa memulihkan. Malam menjelang, seiring rembulan muncul semburat merah keemasan, Bu Lastri mengalami kontraksi ringan. Dengan penuh tenang dan dukungan penuh peserta desa, bidan membantu ia menuju ruang sederhana di rumah. Satu demi satu desah mendadak muncul, ada rasa sesak, penuh harapan, sekaligus ketakutan. Tapi tangan suami yang tak pernah melepaskan genggaman membuatnya teguh. Saat cahaya rembulan menembus jendela kecil, terdengar tangisan bayi pertama kali menyapa dunia. "Cahaya!" terdengar bisikan itu penuh sukacita. Bayi perempuan berbulu tangan mungil itu lahir sehat, dengan pipi gelap manis. Suara tangisan resminya jadi musik kemenangan, melampaui segala patah hati dan stigma. Pak Sarto mencium dahinya, suaranya bergetar. "Nak, kau adalah anugerah. Bukan rancangan dosa, tapi buah cinta dan keberanian. Kami akan menjaga kau." Air mata mereka jatuh bersamaan, menghujani malam penuh makna. Keesokan paginya, suasana desa berubah jadi riang. Warga datang menjenguk bayi. Mereka membawa makan, bunga, doa, dan restu. Cahaya digendong para ibu, si kecil digendong bersama, bahwa keluarga ini telah melalui ujian bersama, bukan sendiri.
bahwa cinta dan pengampunan mereka pun layak dirayakan komunitas. Kehidupan pun kembali normal, subsidi cinta tumbuh menjadi kekuatan. Pak Sarto dan Bu Lastri kembali bekerja di ladang, bergandengan tangan menggarap sawah. Kadang mereka berhenti, berganti tugas, memberi makan cahaya pagi siang sore. Kadang sesekali, Bu Lastri memperkenalkan anaknya kepada teman kecil Sari yang sekarang makin tegap dan penuh rasa percaya diri. Si sulung, Sari, bangga, pasrah, dan giat membantu ibunya, memberi kesan bahwa perjalanan panjang keluarga itu bukan akhir babak tetapi pembuka lembaran baru. Ketika malam tiba, keluarga ini berkumpul di serambi. Di antara suara jangkrik dan angin malam, mereka bersyukur rekonsiliasi terjadi, dari konflik, duka, hingga cinta pulih. Mereka menyeruput teh panas, menyuapi cahaya bubur kata-kata doa, dan kembali memaknai makna keluarga. Anak tidak tahu asal-usulnya, tetapi ia tahu kita mencintai sebab dia ada. Dan dalam hati desa, yang dulu menyandingkan nyinyir, terdengar doa tulus, semoga keluarga ini terus kuat, dan menjadi inspirasi bahwa kesalahan bisa disembuhkan lewat cinta, kesabaran, dan pengampunan sejati. Beberapa bulan kemudian, Sari selesai SMP tepat waktu, dengan biaya dari tabungan orang tua. Cahaya tumbuh sehat, dan desa kembali memanggil mereka bukan sebagai keluarga kontroversial, tetapi sebagai keluarga inspiratif yang memilih bertahan, memaafkan, dan tumbuh bersama.